Shalom adik-adik, apa kabarnya? Nah, kalian percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Nah, sebelum itu adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat satu minggu ini Tuhan sudah menyertai hidup kami, Tuhan sudah menjagai kami, dan Tuhan sudah memelihara kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, dan kami siap meninggikan nama Tuhan. Bapa yang baik, dimanapun kami berada saat ini, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Adik-adik, saatnya kita mau menyembah Tuhan. Kita sungguh-sungguh datang ke hadapan Tuhan ya. Jangan ada lagi yang main-main, jangan ada lagi yang mondar-mandir kesana kemari. Kita mau fokus buat Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan kita semusim berlalu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Katakan buat Tuhan. Semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu
yuk. Ayo semua gerakan badannya. Nah, ya. 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 Nah, kita siap memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Adik-adik semakin lama semakin bersuka cita. Nah, kita akan pujian buat Tuhan hari ini, harinya Tuhan. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lagi dari awal, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Lagi sekali lagi, hari Senin, hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Ya, mari kita bersukaria, bersukaria. Hari Rabu, harinya Tuhan. Hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, hari Sabtu, harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Sekali lagi, harinya Tuhan. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Masih bersemangat adik-adik? Yang semangat lambaikan dua-dua tangannya buat Tuhan. Ayo semua yang semangat lambaikan tangannya dua-dua buat Tuhan. Tepuk 3 kali. Iya, berarti adik-adik semua semangat buat Tuhan. Nah, kita sambung satu pujian lagi buat Tuhan yang mengatakan halo halo, hello hello. Ayo gerakan kakimu buat Tuhan. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Cucu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka,
bersaksi. Kakak persilakan. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik selamanya. Haleluya, 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 haleluya selamanya. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus selamanya. Pasti. Haleluya, luar biasa kesaksian dari adik-adik. Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian seperti wanita. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, biar kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Seperti wanita, seperti wanita mengurapi, menangis di bawah hatimu. Demi
Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Baik? Adik-adik balik lagi nih sama Kak Tasya nih. Gimana minggu ini adik-adik sehat, seneng, sedih nih? Pastinya kalau misalnya adik-adik sekarang tuh mau mendengarkan firman Tuhan dong pasti. Nah, seperti biasa adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita lipat tangan, tutup mata dulu yuk. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengumpulkan kami semua sekarang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolonglah supaya firman-Mu ini bisa masuk ke dalam hati kami bisa mendengarkannya dengan baik, dan kami bisa melakukan firman Tuhan ini kepada kehidupan kami sehari-hari, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik nih, hari ini kakak membawakan tema yang simple lagi, ya yang mudah, yang sering banget adik-adik tahu, yaitu kesabaran. Adik-adik pasti pas Kak Tasya bilang sabar tuh pasti, ya sabar apa lagi nih? Atau enggak, sabar lagi kakak. Sebenarnya ia berulang-ulang sih pasti sabar ya, tapi kakak juga menekanin lagi nih, sabar pasti yang kakak bilang lagi, kayak pasti ada yang bilang, sabar tuh capek, sabar tuh pegel, sabar tuh kesel. Terus kadang kalau kita udah sabar, kita buat ke bawah gampang emosi adik-adik. Tapi tuh sabar tuh indah loh adik-adik. Indahnya kapan? Ya sabar aja. Nah, pasti kan adik-adik pas kakak udah bilang gitu kayak kesel, kayak sabarnya kak itu Kak Tasya nih bilang sabar-sabar tapi bilangnya gitu terus. Nah, tapi sebenarnya iya adik-adik, intinya begitulah kakak dan kita semua termasuk kita mendeskripsikan kata sabar. Nah, sabar itu melelahkan, kakak tahu kok, tetapi pasti ada buah manis ketika kita telah bersabar adik-adik. Nah, kapan kita mengambil atau menuai buah manis tersebut dari kesabaran kita? Ya sabar aja, pasti Tuhan memberikan di waktu yang tepat. Tuhan pasti sudah mempunyai rencana dan kita hanya bisa sabar. Nah, tapi kita masuk dulu nih, apa sih itu sabar? Sabar pasti bilang ya menunggu aja, tunggu, itu sabar. Ya juga benar, tapi kesabaran adalah suatu sifat hidup yang terpuji yang hanya sedikit orang, adik-adik ingat, sedikit orang, dan termasuk orang Kristen seperti kita memilikinya. Nah, menurut firman Tuhan, hidup kita harus ditandai dengan kesabaran, sebab ia merupakan unsur penting dalam membangun kepribadian yang dewasa dan mantap yang ingin Allah ciptakan dari diri kita sendiri adik-adik. Jadi, adik-adik harus bersabar adik-adik. Sabar itu adalah suatu proses yang panjang, iya. Tapi sabar juga menandakan kita sudah dewasa adik-adik. Nah, gimana sabarnya itu? Apa itu pengertian juga? Nah, sabar itu dapat menahan diri dari amarah atau perasaan dendam atau fitnaan dan sebagainya. Jadi adik-adik gini, kalau adik-adik tiba-tiba dituduh mencuri, dituduh nyontek, padahal adik tidak ngapa-ngapain, adik pun tidak boleh marah-marah. Adik-adik harus sabar. Dan adik-adik menyampaikan hal yang sebenarnya kepada orang tersebut, bahwa adik-adik tidak melakukan kesalahan tersebut, tetapi dengan intonasi, dengan nada yang sabar. Gimana caranya? Ya bilang, tidak, saya tidak melakukannya. Jangan sampai adik-adik kebawa emosi juga, adik-adik marah-marah juga kepada orangnya, enggak, jangan. Nah, terus adik-adik harus tekun dalam menanggung kesesakan, tekanan, dan penderitaan. Maksudnya apa kak? Maksudnya seperti ini. Kalau adik-adik, contohnya, adik-adik tuh lagi susah ulangan, atau adik-adik lagi susah melakukan sesuatu nih, adik-adik marah-marah gitu, adik-adik kayak capek kan, udah ngelakuin banyak hal pun untuk melakukan hal-hal baik, tapi gak ada yang datang gitu. Pasti datang adik-adik. Adik-adik cuma hanya satu kuncinya, satu adik-adik, yaitu sabar. Nah, sabar, kakak bilang lagi, emang susah banget kan? Jarang banget kita nemuin orang yang sabar di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang nih, adik-adik zaman sekarang nih, kesabaran yang ada dalam diri seseorang pasti merupakan hasil pembentukan Tuhan. Gak mungkin manusia bisa sabar dengan kekuatannya sendiri. Kalau bisa sabar dengan kekuatannya sendiri, wow saja. Pembentukan yang Tuhan lakukan memang tidak enak,
Beneran tidak enak sama sekali adik-adik. Namun itu semata-mata untuk membentuk kita doang. Itu cuma untuk membentukkan kita doang adik-adik. Untuk kita lebih sabar dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Menghadapi semua yang kita alami. Bisa aja hal baik atau hal buruk. Kita cuma harus sabar. Dan itu salah satu rencana Tuhan untuk membentuk diri kita. Membentuk karakter kita sebenarnya adik-adik. Nah, gimana caranya kita dibentuk? Pertama, masa sulit atau penderitaan. Nah, masa sulit yang terjadi itu telah diizinkan Tuhan dalam hidup kita dengan maksud membantu menumbuhkan kesabaran dalam iman kita adik-adik. Jadi adik-adik kalau tahu atau mempunyai suatu masalah, entah itu masalah dalam sekolah, entah masalah dalam keluarga, itu semata-mata suatu rencana Tuhan untuk membentuk karakter adik-adik supaya bisa tambah dewasa, bisa tambah sabar. Contohnya kita ambil Alkitab Ayub. Apabila kita mengerti maksud Allah ini, maka harusnya kita berterima kasih kepada Tuhan untuk cobaan yang Tuhan izinkan kepada kita. Contohnya kakak lebih gampang ya. Kakak waktu itu ketemu punya grup belajar. Grup belajar itu sama sekali tidak ngerespon kakak bicara apa, cuma diem aja. Kakak bisa marah, tapi kakak milih untuk sabar. Kenapa? Karena pasti nanti ada hasilnya. Pasti mereka akan sadar sendiri bahwa mereka itu kita ada suatu grup yang dibentuk dan punya maksud untuk bekerja sama, bukan untuk bekerja sendiri-sendiri adik-adik. Dan iya, ujung-ujungnya juga nanti pas saat itu kakak bilang, oh Tuhan, terima kasih telah bisa si Kak Tasya ini sabar menghadapinya karena dapat nilai bagus. Gara-gara apa? Mereka responsif ya, akhirnya mereka bekerja sama. Dan kita juga tidak ikut marah-marah adik-adik. Nah, yang kedua, Roh Kudus. Roh Kudus adalah sumber kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Nah, kesabaran akan mudah muncul jika kita dipenuhi Roh Kudus. Sebab salah satu sifat dari buah-buah Roh Kudus itu adalah kesabaran. Jadi izinkanlah Roh Kudus tersebut masuk ke dalam hatimu dengan mempercayai firman Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dan Roh Kudus pada saat itu pasti akan membantu kita untuk bisa hidup lebih sabar. Nah, jadi adik-adik, jika kamu sedang menghadapi masalah, janganlah menggerutu, jangan tiba-tiba kayak, kenapa sih hal ini terjadi padaku? Jangan. Tetapi kamu harus bersabar, bersyukur dan meminta pertolongan dari Tuhan. Percaya benar sama kakak. Kesabaran itu, kamu tuh hal-hal proses dibentuk menjadi dewasa dan buah-buah. Nanti buah-buah manisnya juga pasti ada. Jadi tinggal sabar aja. Tak bisa orang sekarang bilang tunggu tanggal mainnya. Dan sabar itu bisa memberkati orang-orang di sekeliling kamu, adik-adik loh. Karena orang nanti melihat kamu, oh, Kak Tasya sabar banget ya. Oh, bisa Kak Samuel, Kusun Kiam, Tante Christine, kok sabar banget ya menghadapi kita gitu adik-adik. Menghadapi adik-adik sendiri kalau adik-adik ada yang bandel. Pasti dong adik-adik kan pasti sering banget bandel kan. Dan tapi kakak-kakak guru sekolah minggu pasti sabar terus senantiasa melayani adik-adik. Nah, kakak ada satu cerita singkat saja yang kakak pengen kasih kepada adik-adik. Dulu Pak Budi adalah seorang guru yang bekerja di sekolah yang tidak terlalu terkenal. Biasa sekolah itu yang sekolah terpencil di daerah-daerah adik-adik ya. Nah, murid-murid di sekolah tersebut terkenal sangat nakal, sangat nakal. Nah, murid-murid di situ juga sering melawan guru loh adik-adik. Dan juga sering tawuran. Adik-adik tahu kan, tawuran tuh berantem sini sana, berantem gitu kan. Nah, mengajar tapi tidak diperhatikan murid juga. Ternyata itu hal yang biasa bagi Pak Budi ini adik-adik. Murid-muridnya memang sangat sulit untuk disuruh untuk memperhatikan, dan adanya malah dilawan. Terus gajinya atau upahnya Pak Budi ini sangat kecil adik-adik, tapi Pak Budi coba bertahan di sekolah tersebut karena menurutnya sulit untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Nah, dengan penuh kesabaran adik-adik, tanda kutipkan kesabaran, ia mengajar murid-murid bandel tersebut dengan hanya menerima gaji yang kecil banget. Dia diupahi gaji yang kecil,
Jadi ingat adik-adik, kalau orang tuanya adik-adik sekarang punya duit sekecil apapun, punya duit banyak juga apapun, bersyukurlah juga. Nah, Pak Budi ini terus melatih kesabarannya menghadapi murid-murid ini, dan juga sambil menunggu rezeki yang diberikan Tuhan. Karena Pak Budi tahu, karena aku sabar, aku pasti akan diberikan lebih oleh Tuhan. Nah, suatu ketika ia dimutasi ke sekolah lain, karena sekolah lain tersebut membutuhkan tenaga tambahan. Nah, ternyata sekolahnya tuh cukup bagus adik-adik. Muridnya ramah, gajinya pun terima lumayan, lebih gede daripada dari sekolah yang dulu. Di sana ia tetap mengajar dengan kesabaran. Murid-murid juga antusias. Mereka ngeliatin Pak Budi dengan konsentrasi yang tinggi adik-adik. Dan murid-murid sana sama menghormatinya. Pak Budi juga udah jarang sekali menghukum murid-muridnya, apalagi memarahinya. Ia tuh sukanya menegur. Menegur itu adik-adik kalau dibilang tuh cuma diingetin, kamu gak boleh gini ya, kamu gak boleh itu ya, kamu harusnya seperti ini, kamu boleh ini, gitu. Kalau marah-marah kan, hei kamu gak boleh gitu. Nah, itu marah-marah adik-adik. Dan pada akhirnya di tanah ajaran pun ia dinobatkan sebagai guru teladan di sekolah tersebut. Keren gak adik-adik? Dengan kesabarannya dia mendapatkan sesuatu yang lebih. Dia mendapatkan kalau orang sekarang bilang upgrade, kerja yang lebih baik, kerja yang lebih bagus. Seperti itu adik-adik. Jadi kita harus sabar ya adik-adik ya. Nah, ada nih ayat pendukung nih adik-adik. Di Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Hal yang simpel tersebut bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar adik-adik. Coba bayangin deh. Kakak mau abis ini adik-adik refleksi, merenung, adik-adik sudah sabar atau belum? Kalau belum, tidak apa-apa adik-adik. Tapi mulai saat ini adik-adik akan dibentuk lagi oleh Tuhan untuk menjadi orang yang lebih dewasa dan sabar. Nah, sekian dari cerita firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri adik-adik, tentunya kita harus berdoa dulu, oke? Yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberkati kami sepanjang firman Tuhan ini. Tuhan, kami tadi belajar tentang bersabar. Berilah kesabaran kepada kami supaya kami bisa menerima buah manisnya nanti, hasil sabar kami di kehidupan kami ini ya Tuhan Yesus. Dan supaya kesabaran kami pun juga menjadi berkat untuk orang-orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekian dari cerita firman Tuhan kakak hari ini adik-adik. Jadi ingatlah, harus bersabar. Bersabar perlu emang capek. Lagi-lagi capek, kesel, emosi iya. Tapi sabar pasti akan ada buahnya adik-adik di akhirnya. Oke? Sekian dari kakak, terima kasih telah mendengarkan adik-adik. Dan selamat juga menikmati hari Minggu ini. Happy Sunday, God bless you adik-adik ya. Bye-bye. Shalom teman-teman Abi Sentral Tomang. Ketemu lagi nih dengan Pandu. Nah, sebelum kita mendengarkan beberapa informasi, kita dengerin dulu yuk teman-teman kita yang sudah mengirimkan video hafalan ayat Alkitab dengan memakai gerakan. Oh ya, teman-teman yang tidak memakai gerakan hanya mendapat 2 poin saja ya. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah
banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan akannya, supaya lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ranting itu berbuah lebih banyak. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan persembahannya, baik melalui transfer ke rekening ABIS Sentral Tomang maupun teman-teman yang memberikan tunai. Kiranya teman-teman dan orang tua teman-teman selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman, mulai minggu lalu, teman-teman bisa menambah poin rewardnya. Caranya dengan klik link yang berwarna biru Google Form absensi yang ada di bawah setiap tayangan ibadah online. Lalu isi nama, nomor HP, dan kode unik ibadah hari ini berupa 4 angka yang ada di dalam penayangan ibadah online. Reward 3 poin akan teman-teman dapatkan jika mengisi pada jam 11.30 sampai jam 12.30. Tapi setelah jam 12.30 siang sampai jam 6 sore, teman-teman hanya mendapat 2 poin saja. Dan di luar jam tadi dan bukan di hari Minggu, teman-teman tidak mendapat poin. Jadi jangan sampai terlambat ya teman-teman untuk mengisinya setelah ibadah ini. Oke, sampai di sini pengumumannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.